Pelaporan apa? Kita baru mau melaporkan. Kita mau melaporkan terkait dugaan penghinaan, penistaan terhadap Al-Habib Muhammad Rizik Shihab yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Jadi kita mau melaporkan, insya Allah. Seperti itu. Nah, seperti apa, Pak? Sudah apa? Belum. Baru. Saya akan berikan kuasa kepada pengacara kita, kuasa hukum kita untuk segera dibuat LP-nya. Kita akan lakukan pelaporan, insya Allah. Tapi laporannya terkait tentang apa, Pak? Penistaan dan penghinaan kepada Habib Muhammad Rizik Shihab sebagai seorang ulama yang dihormati, sebagai seorang ulama yang dicintai, sebagai seorang imam besar Front Pembela Islam. Ya, kita ada unsur-unsur, diduga kuat adanya unsur-unsur penghinaan, penistaan di sana dan perusakan nama baik. Maka kita akan laporkan sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi Ustaz sendiri udah berkomunikasi dengan Habib Rizik sendiri, Ustaz? Bagaimana? Yang saya udah komunikasi sama Habib Rizik. Komunikasi langsung secara face to face belum. Belum. Tapi ini laporan nggak ada kaitannya dengan saya ketemu dengan Habib Rizik, nggak ada. Jadi saya sebagai umat Islam, saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum akan melakukan atau menempuh jalur hukum. Tapi udah ada ini belum, Pak, ke pihak dari itunya. Maksudnya secara ini ya, untuk sebelum melaporkan harus ada biasanya kekeluargaan gitu kan. Udah konfirmasi ke itu belum? Mediasi gitu atau ke Nikita? Iya. Awalnya kita tidak ingin menempuh jalur hukum. Kenapa? Karena kita menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani untuk melakukan atau mempublikasikan permohonan maaf, permintaan maaf secara terbuka di ruang publik, ya, atas perbuatannya atau tindakannya yang diduga kuat telah melakukan penistaan dan penghinaan kepada Habib Rizik Shihab secara terbuka, disengaja, seperti itu. Nah, kalau dia melakukan permohonan maaf itu, kita nggak akan tempuh jalur hukum. Tapi karena dia sampai detik ini, sampai hari ini, ya kan, kita berikan waktu 1 kali 24 jam juga tidak ada permohonan maaf, maka dan malah makin menantang, makin melakukan tindakan-tindakan yang tercela, ya, yang tidak baik, maka kita tempuh jalur hukum seperti itu. Dia kan dari NM sendiri kan dia menyebutkan bahwa kalau dia kan tidak menyebutkan nama, katanya kan, kalau dia bilangnya cuma. Saya tidak mempermasalahkan. Saya bukan mempermasalahkan. Saya umat Islam, pecinta ulama, tidak mempermasalahkan ketika dia mengatakan tabib segala. Tapi dia mengatakan bahwa Habib Rizik telah membuat kerusuhan. Ya, bukan. Telah berbuat ulah lagi. Buat ulah itu kan kalimat konotasi diksi, konotasi yang berindikasi kepada sesuatu yang negatif, ya kan? Perbuatan yang brutal. Buat ulah lagi, bikin macet jalan dan seterusnya. Dan itu bukan cuma satu video. Ini penghinaan terhadap seorang tokoh publik. Ini harus ditindak seperti itu. Nah, oke, Ustaz, ini kan akhirnya banyak pro kontra nih. Netizen lah biasa antara kubunya kita dan kubu Ustaz ini melihatnya gimana, Pak? Ngelihat apanya? Ya, banyak yang pro kontra, akhirnya jadi bukan hanya Pak Ustadz aja sama saudari MM ini yang Iya, sekarang begini, kalau saya menanggapinya simpel. Proses yang saya sedang tempuh adalah membela seorang sosok ulama, seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat. Nah, ada pun nanti netizen atau di sosial media publik mau membela dia dan seterusnya, maka saya hanya akan bisa menilai bahwa dia mereka membela atau mendukung seorang penista ulama. Ya, seorang penista ulama. Nah, gitu aja. Jadi nggak it's okay, no problem. Yang ada pro kontra itu biasa dalam dinamika kehidupan sosial, itu biasa. Berarti nanti yang akan dilaporin ini berapa tuntutan? Itu pasal penistaan dan penghinaannya serta ujaran kebencian. Belum lagi dia publikasikan di ruang medsos, di ruang publik melalui sosial media, itu kena undang-undang ITE. Seperti itu. Bang, kan kemarin juga banyak yang mulai berdatangan ke rumah Nikita Mirzani. Melihatnya sudah dia ucapkan.
Itu konsekuensi logis dari apa yang sudah dia ucapkan. Jadi kita ya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu respon, reaksi dari masyarakat, utamanya yang mencintai Habib Rizik Syihab dalam hal ini tentu tersinggung, tentu tidak terima ketika ada sosok ulamanya dihinakan secara terbuka seperti itu. Tapi untuk langkah kedepannya lagi gimana? Apa nanti bukan laporan itu bakal? Kita akan menunggu proses hukum, kita akan menunggu kita akan menunggu proses hukum, dan saya sebagai pihak pelapor akan memberikan kuasa itu kepada tim advokat kami atau pengacara kami. Nah, tapi suatu saat mungkin kalau duduk bareng sama kita sendiri akan apa ya, maksudnya musyawarah lah gitu untuk. Saya mendengar informasi ada beberapa pihak yang ingin bertemu dengan dia, ke rumahnya baik-baik, datang, bukan geruduk atau apa, datang baik-baik, tapi dia tidak memberikan respon, ya, dia tidak memberikan respon dan tidak, sebagaimana dia telah melakukan tindakan yang diduga kuat penghinaan kepada sosok Habib Rizik Syihab secara terbuka juga, gitu. Saat ini mohon maaf sebelumnya, belakangan ini kan di media sosial juga banyak bermunculan apa ya, yang menjelek-jelekan poster sendiri dari Twitter lah segala macam. Risiko perjuangan gitu. Ya. Tanggapannya gimana? Tanggapan saya itu resiko perjuangan, karena saya tidak perlu menjelaskan tentang siapa diri saya, karena orang yang mencintai saya tidak membutuhkannya dan orang yang membenci saya tidak akan percaya. Jadi tugas saya di sini sebagai pecinta Habib Rizik Syihab akan melaporkan tindakan brutal saudari Nikita Mirzani yang dipublikasikannya di sosial media. Itu kena undang-undang ITE. Ya seperti itu. Jadi saya nggak ambil pusing terkait dengan dia mau bongkar begini, bongkar begitu. Sekarang kalau memang saya melakukan tindak yang melanggar hukum dengan surat-surat screenshot yang dia ini kan, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Kita tempuh jalur yang konstitusional.